Dilema melamun, kreativitas atau kebiasaan buruk. Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru dari podcast Brain Science. Hari ini kita akan menjelajahi fenomena yang kita semua alami tapi sering kita abaikan, melamun. Apakah melamun selalu buruk, atau ada sisi positifnya yang belum kita ketahui? Mari kita selami lebih dalam. Bayangkan Anda sedang duduk di kantor, menatap layar komputer, tetapi pikiran Anda mengembara ke pantai tropis yang indah, memikirkan rencana liburan berikutnya. Ini adalah contoh sederhana dari melamun. Melamun adalah keadaan ketika pikiran kita mengembara dari tugas yang sedang kita lakukan ke berbagai pikiran atau fantasi lainnya. Melamun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus. Tetapi tahukah Anda bahwa melamun memiliki beberapa manfaat yang mengejutkan? 1. Kreativitas yang meningkat. Saat kita melamun, otak kita menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait, yang dapat memicu kreativitas. Banyak penemuan besar dan karya seni yang luar biasa dimulai dari lamunan. 2. Pemecahan masalah. Ketika pikiran bebas mengembara, kita sering menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Otak kita bekerja dengan cara yang berbeda, memungkinkan kita melihat masalah dari perspektif baru. 3. Regulasi emosi. Melamun memungkinkan kita untuk memproses pengalaman emosional dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Ini membantu kita meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. 4. Perencanaan masa depan. Melamun seringkali melibatkan memikirkan masa depan dan membuat rencana. Ini membantu kita memvisualisasikan tujuan kita dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dampak negatif melamun. Melamun tidak selalu positif. Terlalu sering melamun bisa memiliki dampak negatif pada kehidupan kita. 1. Penurunan fokus. Terlalu sering melamun dapat mengganggu konsentrasi kita pada tugas-tugas penting, mengurangi produktivitas dan kinerja kita. 2. Kecemasan. Melamun yang berlebihan tentang kekhawatiran atau masalah masa depan dapat meningkatkan kecemasan dan rasa takut. 3. Prokrastinasi. Melamun bisa menjadi bentuk penghindaran tugas, yang dapat menyebabkan penundaan dan penumpukan pekerjaan. Bagian otak yang terlibat dalam melamun. Mari kita bicara sedikit tentang ilmu otak di balik melamun. Ketika kita melamun, bagian otak yang paling aktif adalah Default Mode Network, DMN, yang mencakup beberapa area utama. Medial prefrontal cortex terlibat dalam pemikiran tentang diri sendiri dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman pribadi. Posterior cingulate cortex penting dalam kesadaran diri dan mengingat pengalaman masa lalu. Angular gyrus terlibat dalam pemrosesan informasi dan penghubungan ide. Selain itu, prefrontal cortex, PFC, dan hipokampus juga berperan penting dalam proses melamun ini. Kesimpulan, jadi, apakah melamun baik atau buruk? Jawabannya tergantung pada seberapa sering kita melakukannya dan dalam konteks apa. Melamun memiliki manfaat besar bagi kreativitas, pemecahan masalah, dan regulasi emosi. Namun, jika tidak terkendali, bisa mengganggu fokus dan produktivitas kita. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru tentang melamun dan dampaknya pada otak dan kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengikuti podcast ini dan tetap terhubung dengan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap fokus, tetap kreatif, dan jangan takut untuk sesekali melamun. Selamat melamun dengan bijak.